Oke, kita lanjutkan lagi video pembahasan kita di part atau bagian yang ketiga, masih tentang fixed asset and intangible assets. Di part yang pertama dan part yang kedua kita sudah membahas mengenai pemerolehan aset tetap dan pemanfaatan atau penggunaan aset tetap. Nah, kini tibalah saatnya kita berada di posisi yang paling ujung, yaitu posisi titik stop atas plan asset life cycle. Nah, di titik yang paling ujung ini, titik penghentian ini, ada aktivitas yang paling utama terkait dengan aset tetap, yaitu penghentian atau pemberhentian dari penggunaan aset tetap. Nah, ketika aset tetap itu tidak digunakan lagi atau sudah tidak dipakai lagi, itu artinya dengan aset tetap itu dihentikan penggunaannya. Nah, sekarang kita bertanya, kira-kira hal-hal apa saja atau aktivitas apa saja yang kemudian menghentikan pemakaian si aset tetap tersebut? Ada 3 kemungkinan penghentian aset tetap yang akan kita bahas di sini, di titik pemberhentian atau titik stop atas plan assets life cycle ini. Yang pertama adalah discharging of plan asset, kemudian yang kedua selling of plan assets, dan yang ketiga exchanging of plan asset. Discarding itu secara simple maknanya adalah aset tetapnya itu dihentikan penggunaannya atau sudah tidak dipakai lagi. Kalau selling jelas bahwasanya aset tetapnya itu kemudian dijual. Kalau dijual berarti sudah tidak ada lagi aset tetapnya, ya berarti tidak akan dipakai lagi. Kemudian exchanging ini aset tetap yang lama dihentikan penggunaannya, kemudian ditukar menjadi milik orang lain. Sementara kita dapat aset tetap yang baru. Perusahaan itu dapat aset tetap yang baru dan kemudian dipakai. Jadi poinnya di sini adalah aset tetap yang lama itu dihentikan penggunaannya dan digantikan oleh aset tetap yang baru. Oke. Nah, di titik penghentian ini akan kita bahas satu persatu mekanisme penghentian atau tidak dipakainya lagi aset tetap, baik secara discarding, henti guna, selling, penjualan, dan pertukaran atau exchanging. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang penghentian atau disposal atas aset tetap, maka seperti saya sudah sebutkan tadi, ada 3 kemungkinan bahwa satu aset tetap itu kemudian tidak digunakan atau tidak dipakai lagi. Bisa karena dia itu memang ya sudah tidak bisa dipakai lagi, dalam artian ya sudah waktunya untuk dipensiunkan atau mengalami retirement, pengakhiran penggunaan. Ada juga bisa karena dia itu dijual, dan yang ketiga karena dia itu ditukar dengan aset tetap yang lainnya. Nah, kita bahas sekarang satu persatu. Yang pertama adalah discarding of plan asset, mengakhiri penggunaan si aset tetap tersebut. Nah, discarding of plan asset itu terjadi ketika fixed assetnya itu telah benar-benar dihentikan penggunaannya atau di stop penggunaannya, nggak bakalan dipakai lagi. Misalkan satu aset tetap dibeli tanggal 1 Januari 2011, kemudian ternyata masa manfaatnya itu katakanlah misalkan 10 tahun. Nah, ternyata di tanggal 1 Januari tahun 2016, di akhir tahun ke-5 berarti ya, akhir tahun ke-5, itu perusahaan memutuskan untuk tidak pakai lagi aset tetap tersebut. Nah, ini istilahnya adalah aset tetap tersebut itu di-discharge, diakhiri penggunaannya. Discharging of plan asset itu kalau diterjemahkan secara letterlek
ke bahasa Indonesia itu artinya asetnya dibuang. Namun kan bukan berarti kemudian dibuang di tempat sampah, bukan seperti itu. Maksudnya adalah penggunaan dari aset tetap yang bersangkutan itu dihentikan, ya, tidak dipakai lagi. Nah, kapan satu aset tetap itu akan diakhiri penggunaannya atau kemudian tidak dipakai lagi? Jawabannya adalah bisa sebelum masa manfaatnya habis, bisa juga ketika pas pada saat masa manfaat dari si aset tersebut itu habis. Pak, kalau aset tetap, ada satu aset tetap, dia itu masa manfaatnya sudah habis, sudah disusutkan juga secara penuh, sudah didepresiasi secara penuh atau fully depreciated. Tapi kemudian kok masih dipakai? Terus bagaimana Pak dengan aset tetap yang seperti itu? Jawabannya adalah ya tidak apa-apa sepanjang misalkan perusahaan masih memutuskan oh ini sudah fully depreciated tapi masih bisa dipakai, ya monggo silakan aja. Tapi untuk hal-hal yang seperti ini itu nanti harus diinformasikan di dalam laporan keuangan, yaitu di catatan atas laporan keuangan, bahwa perusahaan masih memiliki beberapa aset yang sudah fully depreciated namun tetap masih dipakai atau digunakan. Nah, itu nanti diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Nah, khusus pembahasan kita yang di sini tentang discarding of plant asset itu yang akan kita bahas, tidak penghentian yang lepas atau setelah dari fully depreciated, tidak begitu. Yang akan kita bahas kemungkinan dari discharging of plant asset itu ada dua, yaitu ketika di discharge pas masa manfaatnya itu habis. Artinya itu dia itu asetnya itu memang sudah fully depreciated atau berada di akhir masa manfaat, akhir useful life. Itu kemungkinan yang pertama yang akan kita bahas. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah aset tetapnya dihentikan penggunaannya, dihenti gunakan itu sebelum useful life, sebelum masa manfaatnya habis. Artinya di tengah-tengah periode pemanfaatan itu dihentikan. Loh Pak, apakah boleh? Boleh. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu bisa saja perusahaan itu menghentikan penggunaan suatu aset walaupun asetnya masih bisa dipakai. Yang pertama, walaupun juga asetnya itu belum didepresiasikan secara penuh atau belum habis masa pakainya sesuai estimasi di awal waktu pembelian. Betul ya? Nah, ketika si aset tetap itu berada di titik akhir di sini, katakanlah dari titik sini, titik start sampai titik stop ini adalah titik awal pemerolehan, ini adalah titik akhir useful life. Katakanlah misalkan demikian. Nah, ketika kemudian suatu aset tetap itu berada di titik akhir dari masa manfaatnya, maka kita akan menghentikan penggunaannya. Karena memang ya ini sudah tidak visible lagi aset tetap ini untuk kita gunakan. Ini sudah kayaknya sudah tidak layak untuk diterus gunakan. Nah, pertimbangan itu maka nanti dari sisi catatan akuntansi itu nanti harus ada catatan yang dibuat. Harus ada perhitungan yang dilakukan dalam rangka untuk menghenti gunakan si aset tetap tersebut ketika dia berada di titik akhir masa manfaat atau useful life. Nah, apa yang terjadi ketika satu aset tetap itu di-discharge atau tidak digunakan lagi pas pada saat ketika berada di titik akhir masa manfaat? Oke, kalau dia berada di titik akhir masa manfaat atau dengan kata lain habis sudah masa manfaatnya, maka pasti aset tetap tersebut telah didepresiasi secara penuh. Pasti itu ya, pasti. Pak, mungkin enggak si aset tetap itu dia belum berada di akhir masa manfaat tetapi sudah didepresiasi secara penuh? Jawabannya adalah pasti tidak mungkin. Loh Pak, kok bisa begitu? Loh, kalau kita menghitung
suatu depreciation tadi di part yang kedua. Tadi pas kita menghitung berapa sih besarnya depreciation expense, mau tidak mau kita harus punya informasi mengenai useful life. Tadi ingat ya, ada 3 komponen yang harus ada, yang harus diketahui ketika kita menghitung depreciation expense. Kan gitu toh? Yang pertama itu adalah cost-nya berapa. Yang kedua useful life-nya berapa lama. Kemudian yang ketiga salvage value atau residual value. Kan 3 komponen itu kan harus ada. Ya, 3 komponen itu harus ada. Nah, jadi tidak mungkin dong satu aset tetap yang dia itu berada di akhir masa manfaat kemudian belum didepresiasi secara penuh, ya tidak bisa. Ya, nggak mungkin. Jadi ketika aset tetap itu sudah berada di penghujung masa manfaat, di akhir masa manfaat, pasti dia, si aset tetap ini telah didepresiasi secara penuh. Lantas, kalau aset tetap tersebut sudah didepresiasi secara penuh, itu artinya book value-nya akan sama dengan residual value. Book value masih ingat ya, book value adalah cost dikurangi dengan accumulated depreciation. Maka ketika dia sudah didepresiasi secara penuh, pasti book value-nya akan sama dengan residual value-nya. Pak, apakah itu pasti? Pasti. Ya, pasti. Oke. Nah, terus ketika si perusahaan itu mengakhiri penggunaan aset tetapnya pas pada saat masa manfaatnya itu memang sudah habis, maka pasti tidak akan ada yang namanya gain atau loss. Tidak akan ada yang namanya keuntungan atau kerugian dari penghentian penggunaan aset tetap. Pahami ini ya. Saya ulang lagi. Jadi kalau aset tetap itu sudah berada di akhir masa manfaat, maka kemudian aset tetap itu tidak akan digunakan lagi, tidak akan diterus gunakan. Artinya, kalau dia sudah berada di akhir masa manfaat, sudah didepresiasi penuh. Sudah didepresiasi penuh, maka juga berarti bahwasanya book value-nya sama dengan residual value. Kalau book value sama dengan residual value, maka kemudian dan aset ini sudah dipakai, aset tetap ini sudah dipakai secara penuh sepanjang masa manfaatnya, maka nanti tidak ada yang namanya keuntungan atau kerugian dari penghentian penggunaan aset tetap. Ini enggak ada. Ya, tidak akan ada. Oke, coba kita lihat sekarang contohnya. Discharging of fixed asset. Perhatikan di sini contohnya di bukunya Pak Warren. To illustrate, assume that equipment acquired at a cost of 25,000 is fully depreciated at December 31st, 2009. Perhatikan di sini bahwa ada satu equipment harga perolehannya $25.000 dan pada saat tanggal 31 Desember 2009 itu sudah disusutkan, sudah didepresiasi secara penuh. Kalau dia sudah didepresiasi secara penuh, maka kita harus tahu, kita harus dapat menyimpulkan bahwasanya kalau begitu si aset tetap ini sudah berada di akhir masa manfaat atau dia sudah berada di penghujung useful life. Dia sudah berada di situ. Artinya ya sudah digunakan sepanjang masa manfaatnya dan sudah habis masa manfaatnya. Oke ya. Kemudian on February 14th 2010 the equipment is discharged. Nah, pada tanggal 14 Februari tahun 2010 equipment tersebut akhirnya di-discharge, dihentikan penggunaannya karena memang sudah habis masa pakainya. The entry to record the discharge is as follows. Ya, perhatikan. Jurnal untuk melakukan pencatatan atas penghentian aset tetap ini bunyinya adalah, perhatikan,
accumulated depreciation on equipment-nya di debit, kemudian equipment-nya di kredit sebesar 25.000. Perhatikan di sini. Accumulated depreciation kan saldo normalnya dia berada di kredit. Kalau kemudian accumulated depreciation-nya itu ditarik atau dibalik, diletakkan di debit, itu artinya adalah accumulated depreciation-nya kemudian dikurangi. Dengan demikian, maka accumulated depreciation-nya ini pasti sama dengan 0 saldonya. Kenapa? Karena saldo normalnya kan di kredit totalnya 25.000. Kemudian karena ini sudah nggak dipakai lagi, accumulated depreciation-nya kemudian dibalik di debit. Nah, kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah equipment. Artinya memang equipment-nya ini sudah harus dihapus dari pembukuan. Sudah harus dihapus dari buku besar. Menghapusnya gimana? Bukan disetip, bukan. Menghapusnya adalah dengan yang equipment ini kan saldo normalnya di debit. Supaya dia menjadi 0 atau hapus, maka equipment-nya ini kemudian di kredit. Oke. Perhatikan di sini. Kalau tadi di soal ini disebutkan bahwasanya di contoh ilustrasi ini disebutkan equipment-nya ini harga perolehannya 25.000. Kemudian di kredit equipment-nya sebesar 25.000 dan accumulated depreciation-nya juga 25.000. Cost-nya 25.000, kemudian accumulated depreciation-nya 25.000 juga. Artinya dalam kondisi ini, di illustration ini, maka salvage value atau residual value-nya sama dengan 0. Ya. Karena ini 25.000-nya ini adalah cost. Cost-nya kan 25.000. Nah, ini sudah dihapus semua. Sudah didepresiasi semua ini cost-nya 25.000. Artinya salvage value-nya sama dengan 0. Nggak ada punya residual value. Oke. Sekarang contoh berikutnya. If an asset has not been fully depreciated, depreciation should be recorded before removing the asset from the accounting records. Oh, ini untuk contoh nanti ya. Untuk contoh nanti yang ketika penghentian penggunaannya itu sebelum masa manfaatnya habis. Oke, kita lihat dulu penjelasan saya. Gimana sih kalau si aset tetapnya ini dihentikan penggunaannya ketika masa manfaatnya itu belum habis. Ketika masa manfaatnya belum habis, itu artinya depresiasi atau penyusutannya itu pasti belum penuh atau belum 100% penyusutannya. Lupa apakah iya? Pasti. Kan tadi kan yang namanya penyusutan itu kan depreciation kan by definition adalah systematic allocation of depreciable cost atau cost over useful life. Jadi penyusutan itu kan merupakan alokasi sistematis atas cost atau harga perolehan sepanjang yang dibagi-bagi di sepanjang masa manfaatnya. Nah, kalau kemudian masa manfaatnya belum habis, pasti penyusutannya juga belum penuh gitu ya. Jadi ini belum penuh. Nah, ketika depreciation-nya itu belum 100%, maka book value-nya pasti tidak akan sama dengan residual value. Saya ulang, karena depreciation-nya belum 100%, maka pasti book value-nya tidak akan sama dengan residual value. Nggak akan sama. Dengan demikian, pasti nanti akan terdapat keuntungan atau kerugian. Akan terdapat gain or loss from retiring plan asset. Akan ada gain atau loss karena discharging atau penghentian penggunaan si aset tetap tersebut. Ingat, untuk yang discharging of plan asset ini tidak ada cash yang terlibat. Artinya tidak ada cash yang diterima maupun juga tidak ada cash yang dikeluarkan.
Kan aset tetapnya ini kan cuma dihentikan penggunaannya saja. Apakah dijual? Tidak. Ya, dalam hal ini discharging of plant asset ini bukan dijual aset tetapnya, cuma dihentikan pemakaiannya, nggak dipakai aja gitu loh. Ya, udah dipensiunkan, nggak dipakai lagi. Ya. Nah, kalau dia masa manfaatnya belum habis tapi sudah dipensiunkan, sudah dihentikan penggunaannya, nanti akan ada gain atau loss. Beda dengan tadi, kalau dia sudah berada di penghujung masa manfaat, sudah di akhir masa manfaat, nggak ada gain atau loss. Karena memang sudah semestinya sudah di fully depreciated. Kalau yang ini, sebelum masa manfaatnya habis, itu pasti belum disusutkan secara penuh. Maka nanti book value-nya tidak akan sama dengan residual value. Kalau book value tidak sama dengan residual value, maka nanti ada kemungkinan gain atau loss. Tapi tetap ya, karena ini bukan penjualan atas aset tetap, maka tidak ada cash yang terlibat. Nggak ada cash yang dikeluarkan, tidak pula ada cash yang diterima. Oke, nah sekarang kita lihat contohnya. To illustrate a sum that equipment costing $6,000 with no estimated residual value is depreciated at a straight line rate of 10%. Jadi ini ada aset berupa equipment, aset tetap berupa equipment, cost-nya 6.000. Kemudian dia has no residual value, tidak memiliki nilai sisa. Dan dia disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, straight line method. Rate-nya 10%. Berarti ini masa manfaatnya atau useful life-nya adalah 10 tahun. Pada tanggal 31 Desember tahun 2009, the accumulated depreciation balance after adjusting entries adalah 4.750. Jadi pada tanggal 31 Desember tahun 2009 ini, saldo accumulated depreciation-nya setelah jurnal penyesuaian, ingat depreciation expense itu dicatatnya kapan? Di akhir periode ketika melakukan penyesuaian atau adjusting entries. Nah, ini saldo accumulated depreciation-nya setelah penyesuaian adalah $4.750 pada tanggal 31 Maret 2009. Keterangan berikutnya, pada tanggal 24 Maret tahun 2010, aset tersebut, equipment itu, di-remove from service and discharged, ditarik dari peredaran dan tidak digunakan lagi atau dihentikan penggunaannya pada tanggal 24 Maret tahun 2010. Maka jurnal, the entry to record the depreciation for the 3 months of 2010 before the asset is discharged is as follows. Nah, ini kan equipment-nya akan dipensiunkan pada tanggal 24 Maret tahun 2010. Nah, kalau begitu, tanggal 1 Januari tahun 2010 sampai dengan tanggal 24 Maret tahun 2010 ini dipakai atau tidak? Oh, masih digunakan. Kalau dia masih dipakai, dia masih digunakan, maka dia ikut kontribusi dalam rangka generating profit. Kalau begitu harus ada memenuhi konsep matching cost against revenue. Revenue-nya ada, cost-nya juga ada, expense-nya juga ada. Jadi periode antara tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 24 Maret 2010 ini harus ada depreciation expense atas equipment ini. Gitu ya. Maka jurnalnya untuk mencatat beban penyusutannya adalah depreciation expense on equipment di debit. Kemudian accumulated depreciation on equipment di kredit sebesar 150. 150 dari mana? Dari 6.000 dikurangi 0 residual value-nya dibagi 10 tahun atau dikalikan 10% sama dengan 600. 600 dikalikan 3/12 kan 3 bulan antara tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 20 Maret itu kan sama dengan 3 bulan. Loh Pak, kan ini Maretnya belum penuh sampai dengan tanggal 31 Maret. Lah ingat tadi penjelasan di awal tadi bahwa ini kan sudah dipakainya kan sudah melebihi separuh yang pertama di bulan Maret. Ini masuk ke paruh yang kedua di bulan, separuh yang kedua di bulan Maret. Kalau begitu ya ini sama artinya dengan bulan Maret itu sudah dipakai secara penuh walaupun belum sampai tanggal 31 Maret.
baru sampai tanggal 24 Maret. Sama, berarti tetap 3 bulan. Januari, Februari, Maret. Kali 3/12. Sehingga depreciation expense untuk periode ini 3 bulan ini adalah $150. Nah, kemudian tanggal 24 Maret pas dia benar-benar menghentikan penggunaan aset tetapnya, jurnalnya bagaimana, Pak? Perhatikan. Nah, accumulated depreciation on equipment-nya adalah 4.900 sekarang. 4.900 dari mana? Perhatikan. Tadi kan saldo accumulated depreciation tanggal 31 Desember tahun 2009 atau 1 Januari tahun 2010 adalah 4.750. Kemudian antara 1 Januari sampai dengan 31 Maret disusutkan lagi 150, kan accumulated depreciation-nya kan bertambah 150. Sama dengan berarti 4.750 ditambah 150 sama dengan 4.900. Karena asetnya ini sudah tidak dipakai lagi, maka accumulated depreciation on equipment, on this equipment ini harus di close. Nge-close-nya gimana? Accumulated depreciation-nya di debit. Sehingga accumulated depreciation on equipment di debit sebesar 4.900. Kemudian perhatikan, equipment-nya kan sudah tidak dipakai lagi. Kalau equipment-nya sudah nggak dipakai lagi, untuk apa? Masih dipertahankan, dicatat di dalam ledger atau buku besar. Harus dihapus dong, Pak. Iya, jelas harus dihapus itu equipment-nya dikeluarkan dari ledger atau buku besar. Gimana mengeluarkannya? Ya gampang. Saldo normal equipment di debit, supaya dia keluar, hilang dari buku besar, maka dikreditlah si equipment ini. Equipment-nya dikredit sebesar berapa? Apakah sebesar 4.900? Jawabannya ya tidak. Ya, tidak. Equipment-nya dihapus sebesar cost-nya. Kan cost-nya kan tidak berubah. Cost-nya berapa tadi? Cost-nya 6.000. Maka equipment-nya dikredit sebesar 6.000. Kalau accumulated depreciation-nya di debit 4.900, kemudian equipment-nya dikredit 6.000, kalau cuma begitu saja maka tidak balance, belum seimbang. Terus gimana dong? Di debitnya 4.900, di kreditnya 6.000. Supaya seimbang, berarti kan debitnya di sisi debit di sini harus ditambahi berapa? 1.100. Nah, 1.100 ini selisih antara 6.000 dikurangi 4.900 ini, inilah yang merupakan loss on disposal of equipment atau kerugian karena penghentian penggunaan atau pelepasan dari si aset tetap yang bernama equipment ini. Oke, dapat dipahami ya sampai sini ya. Oke, jadi untuk ketika aset tetap itu dihentikan penggunaannya sebelum masa manfaatnya habis, pasti di sini nanti akan selalu ada loss. Kenapa? Karena accumulated depreciation-nya ini belum full menyusutkan cost-nya. Pasti di sini akan ada kerugian, loss on disposal of equipment. Oke. Nah, the loss of 1,100 is recorded because the balance of the accumulated depreciation account yang 4.900 ini is less than the balance of the equipment. The cost of this equipment yaitu 6.000. Losses on the discharging of fixed asset are non-operating items and are normally reported in the other expense section of the income statement. Jadi gain atau loss ya, gain atau loss itu nanti letaknya di bagian bawah dari income statement. Ya, ada di bagian bawah income statement ada section namanya adalah other revenues and other expense. Nah, itu dimasukkan di situ keuntungan atau kerugian dari penghentian penggunaan aset tetap. Oke. Ini adalah penghentian penggunaan aset tetap. Baik dihentikannya itu ketika sudah habis masa manfaatnya maupun ketika masa manfaatnya itu belum habis. Paham ya sampai di sini? Nah, itu yang pertama, discharging of plant
assets, mengakhiri penggunaan aset tetap. Berikutnya adalah aset tetapnya bisa juga kemudian tidak dipakai lagi, dihentikan penggunaannya. Penyebabnya bukan karena dia sengaja untuk dihentikan aset tetapnya, penggunaannya dihentikan, bukan. Ya, bukan. Tetapi karena perusahaan itu menjual aset tetapnya. Ya, menjual aset tetapnya. Loh Pak, kenapa kok aset tetapnya itu dijual gitu ya? Kenapa aset tetapnya dijual? Nah, ini ada pertimbangan tertentu yang diambil atau diputuskan oleh manajemen perusahaan. Sama juga tadi, ketika aset tetapnya itu belum habis manfaatnya, sudah dihentikan penggunaannya. Tentunya ada pertimbangan macam-macam yang diambil oleh manajemen sehingga memutuskan, pihak perusahaan memutuskan untuk menghentikan penggunaan aset tetap tersebut. Sebagai contoh, misalkan, oh ini mesin produksinya ini awalnya itu dibeli untuk diperkirakan digunakan selama 20 tahun, misal. Karena adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat, ternyata mesin ini di tahun ke-10 katakanlah gitu ya. Di tahun ke-10 itu sudah out of date. Tidak mungkin diteruskan penggunaannya hingga 10 tahun lagi ke depan sehingga masa manfaatnya penuh 20 tahun. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah jadul, sudah ketinggalan zaman gitu misalkan. Sudah nggak efisien dan efektif lagi masih menggunakan mesin itu. Terus gimana dong? Ya sudah diputuskan saja untuk kemudian dihentikan penggunaannya. Maka bahasanya masuk yang di sini tadi. Ya. Dihentikan penggunaannya, belum habis manfaat. Cuman kalau yang di sini ini, yang di atas tadi, yang discharging of plant asset, yang sebelum habis masa manfaatnya, ini kan tidak dijual. Ya sudah, dihentikan aja gitu, ditaruh di gudang, diomprokin aja di gudang, nggak dipakai, dionggokin di gudang. Ya, dijual Pak? Tidak. Ya, ini nggak dijual, sehingga tidak ada cash yang diterima atau dikeluarkan. Gitu, karena ini nggak dijual. Nah kalau yang bawah ini, yang sekarang kondisi yang kedua ini ada penjualan. Aset tetapnya dihentikan penggunaannya dan langsung dijual. Yang ini, selling plant asset. Jadi logikanya kalau dia dijual, berarti kan ada cash yang diterima dong oleh perusahaannya. Jawabannya adalah iya. Nggak mungkin dong orang jualan kok malah bayar mengeluarkan cash gitu kan, ini nggak mungkin. Orang jual itu pasti kemudian ada cash yang akan dia terima. Oke. Nah, penjualan atas aset tetap itu bisa dijual sama seperti yang atas tadi. Bisa dijual ketika masa manfaatnya itu sudah habis. Bisa juga dijual di tengah-tengah saat useful life atau masa gunanya, masa pakainya itu belum habis. Bisa juga. Ya, bisa juga gitu. Pak lo kalau dia itu masa pakai atau masa manfaatnya itu kemudian sudah habis, apa ya laku Pak dijual? Jawabannya adalah loh, kan tadi ada istilah yang namanya salvage value atau residual value, ya toh? Nah kalau begitu masih punya nilai atau enggak itu? Aset tetap yang sudah dipakai secara penuh sepanjang useful life-nya masih punya nilai atau tidak? Masih kan? Nilainya berapa? Ya seharga residual value atau salvage value-nya itu, nilai sisanya itu. Bahasa gampangnya adalah dia masih bisa dijual sebagai besi tua, katakanlah demikian. Tapi kan walaupun kecil nilainya besi tua itu kan tetap aja itu ada cash yang diterima dan namanya dijual. Itu kalau dijual di akhir masa manfaat. Kalau di tengah-tengah masa manfaat, masa pemakaian dijual, ya sama aja. Itu pasti ada cash yang diterima. Ya. Jadi penjualan atas aset tetap itu pasti akan melibatkan cash. Ada cash yang diterima. Dan kalau kita jualan itu pasti ada kemungkinan untuk mendapatkan untung maupun juga bisa menderita rugi. Jadi mungkin saja terdapat gain atau loss terkait dengan selling atas plant asset. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Selling fixed asset.
Assume that equipment is purchased at the cost of $10,000. Ada aset berupa equipment dibeli dengan cost harga perolehan 10.000 dan dia tidak memiliki residual value. Dan dia akan disusutkan dengan menggunakan straight line method dengan tarif 10%. Berarti useful life-nya 10 tahun. The equipment is sold for cash on October 12 of the 8th year of its use. Jadi ceritanya ini di tahun ke-8 dari total 10 tahun rencana masa pakainya. Di tahun ke-8, tepatnya pada tanggal 12 Oktober, equipment itu dijual. The balance of the accumulated depreciation account as of the preceding December 31st is $7,000. Jadi accumulated depreciation, akumulasi penyusutan atas equipment ini pada tanggal 31 Desember sebelum periode yang ada tanggal 12 Oktobernya ini adalah 7.000. Sehingga jurnal untuk mencatat selling atas fixed assetnya bagaimana? Oke ya, kita lihat. Sebelum kita menuju pada tanggal 12 Oktober, momen di mana equipmentnya ini dijual dan ini belum fully depreciated karena masa manfaatnya 10 tahun, kemudian peristiwa penjualannya ini berada di tahun ke-8, jadi belum fully depreciated. Nah tentunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 12 Oktober ini kan si equipment ini dipakai. Kalau begitu harus ada penyusutannya dong Pak, harus. Penyusutannya berapa? Ya depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 750. 750 dari mana? 10.000 dibagi 10 tahun atau 10% kali 10.000 sama dengan 1.000. 1.000 dikalikan dengan 9/12. Perhatikan di sini, lupa kan Oktober kan bulan ke-10, berarti 10/12 dong Pak. Oh tidak. Perhatikan di sini 12 Oktober. Berarti sudah masuk ke setengah atau separuh yang kedua atau belum? Belum. Ini masih baru setengah yang pertama. Berarti dianggap tidak dipakai ini. Dari antara tanggal 1 Oktober sampai dengan 12 Oktober ini dianggap tidak dipakai. Kenapa? Karena belum separuh, belum nyampe separuh. Ingat tadi penjelasan yang tadi ya. Sehingga kemudian 1 Januari sampai dengan 12 Oktober itu sama artinya dengan 1 Januari sampai dengan 30 September alias 9 bulan. Sehingga penyusutannya adalah 10.000 dikalikan 10% dikalikan lagi 9/12 sama dengan 750. Nah, kalau begitu saldo accumulated depreciation sampai dengan tanggal 12 Oktober tentunya adalah 7.000 ditambah 750 sama dengan 7.750. Oke. Sehingga kalau kalau accumulated depreciation-nya itu 7.750, maka book value-nya adalah 10.000 dikurangi 7.750 sama dengan 2.250. Ini adalah book value-nya. Oke. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Yang pertama, si equipment ini dijual at book value, sold at book value. Kalau dia dijual at book value, artinya tidak ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Kok bisa begitu Pak? Ya perhatikan di sini. Jadi accumulated depreciation-nya kan 7.750 ya tadi ya. Saldo accumulated depreciation-nya 7.750 yaitu 7.000 ditambah 750 sehingga 7.750. Equipment-nya cost-nya adalah 10.000. Terus cash-nya yang diterima 2.250. Kan sudah balance ini. Sisi debitnya adalah 10.000, sisi kreditnya juga 10.000, sudah balance. Sehingga ini tidak ada gain dan juga tidak ada loss. Jadi cash diterima 2.250 senilai book value-nya
Accumulated depreciation-nya habis, dinolkan, di debit 7750 dan equipment-nya juga dihentikan penggunaannya, dihapus dari pembukuan, dikredit sebesar 10.000. Itu kalau sold at book value, tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian. Nah, kemudian bagaimana kemudian kalau sold below book value? Misal di contohnya di sini book value-nya tadi kan 2.250 book value-nya, ya, yang ini itu. Book value-nya kan 2.250. Nah, dia jual seharga 1.000. Artinya si perusahaan ini mendapatkan cash-nya di debit sebesar 1.000. Yuk kita perhatikan. Cash-nya di debit 1.000. Ya, cash-nya di debit 1.000. Nih 1.000. Kemudian accumulated depreciation-nya tetap sama, 7.750 di debit. Kemudian equipment-nya akan dihilangkan dari pencatatan, artinya akan dikredit sebesar harga perolehannya, yaitu 10.000. Oke. Di sisi debit 1.000 tambah 7.750 sama dengan 8.750. Di sisi kreditnya 10.000, kan nggak balance. Di sini 8.750 di sisi debit, 8.750 di sisi kreditnya 10.000. Supaya balance maka ada tambahan 1.250 di debit. Dan ini merupakan loss on sale of equipment. Jadi ini merupakan 1.250 ini merupakan kerugian akibat dari penjualan equipment. Oke, sekarang sudah balance Pak. Oh sudah, sekarang sudah balance. Ya. Jadi kalau simpulannya, kalau satu aset tetap sudah disusutkan dan dijual, kemudian dijual, tapi penjualannya itu, cash yang diterima itu di bawah book value-nya, di bawah nilai book value-nya, maka kemudian perusahaan itu akan menanggung kerugian dari penjualan aset tetap. Oke, nah sekarang sebaliknya. Tadi book value-nya 2.250. Dijual, laku dijual seharga 2.800. Nih, above book value. Dijual seharga 2.800. Padahal book value-nya cuma 2.250. Ini nanti pasti ada gate. Kita perhatikan. Cash-nya kalau begitu di debit sebesar 2.800. Kemudian accumulated depreciation-nya jelas di debit 7.750. Dan equipment-nya harus dihilangkan di kredit 10.000. Perhatikan sekarang. 2.800 ditambah 7.750 kan sama dengan 10.550 ini ya. 10.550. Nah, kalau di sini di sisi kreditnya cuma ada equipment 10.000 aja saja, berarti kan tidak balance, nggak seimbang, kan tidak boleh. Maka supaya seimbang di sini ditambahi 550 di sisi kredit. Nah, 550 inilah yang disebut sebagai keuntungan atau gain on sale of equipment. 550. Sekarang sudah balance, Pak? Sudah. Ya, sekarang sudah balance, sudah seimbang. Oke. Jadi sampai di sini simpulannya adalah ketika kita menjual aset tetap, ya, ketika kita menjual satu aset tetap dan aset tetap itu belum habis masa pakainya, maka nanti kalau dijualnya itu sama dengan book value, kalau kas yang diterima itu sama dengan book value, maka tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian yang ini. Kemudian kalau cash yang diterima itu lebih kecil daripada book value-nya, maka perusahaan akan menderita kerugian. Sebaliknya, kalau cash yang diterima itu lebih besar daripada book value-nya, maka kemudian perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, Pak, kalau dijualnya itu pas pada saat akhir masa penggunaan atau akhir masa manfaat, bagaimana Pak? Ya tinggal dijual aja. Loh, dijual gimana Pak maksudnya Pak? Kalau si aset tetap itu memiliki residual value atau salvage value, kan berarti masih ada nilainya. Misalkan salvage value atau residual value-nya itu 2.000. Dia dijual beneran laku itu
2.000, ya sudah. Ya dapat uang 2.000, ya, dapat uang 2.000 gitu. Nah, Pak, kalau kemudian residual value-nya itu 2.000, tapi ada yang mau beli, Pak, 3.000. Untung dong, Pak, untung. Pak, residual value-nya itu 2.000, tapi setelah dijual, ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau beli 2.000, Pak. Ternyata cuma 1.000, ya rugi perusahaannya. Kan gitu. Ya, sama kasusnya dengan yang di sini tadi, ya. Bedanya adalah kalau yang ini tadi ini adalah dijual sebelum masa pakainya habis. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke yang ketiga, namanya adalah pertukaran aset tetap. Kalau ini pertukaran aset tetap, ini nggak dijual, tapi ditukar, ya, ditukar. Exchanging plan asset, penukaran aset tetap. Nah, pertukaran atas aset tetap ini ada syaratnya. Syaratnya adalah ditukar dengan aset tetap yang serupa. Serupa ini maksudnya adalah similar, ini maksudnya adalah fungsinya sama. Tidak masuk akal kalau misalkan aset tetap berupa mesin ditukar dengan mobil. Nah, itu beda. Mesin untuk menghasilkan produk, menjalankan proses produksi, sementara mobil untuk sarana transportasi. Nah, itu bukan pertukaran aset tetap yang dimaksud di sini, ya. Nah, kemudian dalam kasus pertukaran aset tetap ini nanti harus ditentukan terlebih dahulu apakah ada commercial substance atau tidak. Ya, ada commercial substance atau tidak. Kalau dia itu ada commercial substance, sementara yang satunya tidak ada commercial substance, itu nanti perlakuannya beda. Ya, perlakuannya tidak sama. Nah, apa sih, Pak, yang dimaksud dengan commercial substance itu? Commercial substance adalah future cash flow diharapkan akan berubah setelah adanya tukar-menukar aset tetap tersebut. Kalau ada commercial substance, itu maksudnya, dengan saya menukarkan aset tetap ini, maka nanti cash inflows, uang yang saya terima gitu ya, uang yang akan diterima oleh perusahaan in the next time atau in the future itu akan berubah. Ya, akan berubah. Berubah itu maksudnya bisa lebih banyak karena produktivitasnya meningkat, bisa juga lebih sedikit karena produktivitasnya berkurang atau menurun. Gitu. Jadi pokoknya intinya kata-kata commercial substance di sini adalah ada perubahan atas future cash flow. Baik meningkat maupun menurun. Nah, kalau tidak ada perubahan atas cash inflow yang akan diterima oleh perusahaan, yaitu namanya tidak ada commercial substance. Nah, sekarang kalau ada commercial substance, jika ada commercial substance, maka nanti akan ada pengakuan gain or loss. Logik berpikirnya gimana, Pak? Ada commercial substance kok kemudian ada pengakuan atas gain atau loss? Iya. Commercial substance itu kan tadi sudah saya jelaskan, intinya adalah ada perubahan atas cash inflow. Ya, ada perubahan atas cash inflow. Jadi perusahaan berharap nanti setelah ditukar aset tetapnya, maka katakanlah contohnya misalkan produktivitasnya akan meningkat sehingga cash inflow-nya akan meningkat juga. Nah, kalau begitu cash inflow-nya meningkat, kalau begitu ini harus ada dicatat ini gain atau loss-nya. Wong ini cash inflow-nya aja meningkat, mosok tidak dicatat ada gain atau loss-nya. Itu logik berpikirnya. Karena adanya commercial substance. Ya, commercial substance. Sebaliknya, jika tidak ada commercial substance, maka tidak ada pengakuan atas gain atau loss. Lupa kok bisa begitu? Lah iya. Ya, kan nggak ada commercial substance. Artinya tidak ada perubahan atas cash inflow. Ya kalau gitu gimana? Ya sudah kayak tukeran biasa aja gitu loh, setara banget gitu. Kalau pertukarannya udah sama persis, biasa aja,
setara banget. Ya untuk apa mengakui adanya gain atau loss? Ya, untuk apa mengakui adanya gain atau loss? Gitu. Nah, gain atau loss dalam konteks pertukaran aset tetap ini, gain atau loss-nya itu diperoleh dengan membandingkan antara book value aset lawas, ya, book value aset lawas nanti dibandingkan dengan, kalau di bukunya Pak Warren itu namanya adalah trade in allowance. Trade in allowance. Trade in allowance. Nah, saya tulis di sini trade in allowance saja. Trade in allowance. Trade in allowance. Trade in allowance. Nah, trade in allowance itu apa sih Pak? Artinya Pak, trade in allowance itu adalah aset yang lama, ya, aset yang lama, bahasa mudahnya ya, aset lama itu dihargai berapa gitu loh. Aset yang lama itu dihargai berapa? Oleh siapa? Oleh si penjual atau pembeli namanya. Oleh si penjual, oleh si pihak lawan. Nah, katakanlah demikian, oleh pihak lawan. Kan berarti kalau pertukaran itu perusahaannya menjual. Perusahaannya membeli. Kemudian ada perusahaan penjual. Nah, katakanlah oleh pihak lawan lah supaya enak. Jadi nanti yang dibandingkan adalah gain atau loss-nya itu book value-nya dibandingkan dengan aset lamanya itu dihargai berapa oleh si calon pembeli atau si pihak lawannya itu. Oke ya. Itu ingat bahwasanya kalau ada gain atau loss itu pasti ada commercial substance, ada perubahan cash inflows untuk masa yang akan datang. Nah, sekarang kita lihat ilustrasinya. Yang pertama ilustrasi contoh ketika ada commercial substance, ya. Ini saya summary-kan dari contoh di bukunya Pak Warren. Ya. Jadi ini ceritanya ada pertukaran aset tetap. Ini similar equipment acquired new asset, new fixed asset. Ini data untuk new fixed asset. Jadi price atau fair market value of new equipment-nya adalah 5.000. Kemudian trade in allowance on old equipment. Maksudnya adalah equipment yang lawas punyanya si perusahaan yang nuker itu oleh si perusahaan penjualnya, oleh perusahaan penjual equipment yang baru ini di trade in, dihargai sebesar $1.100. Nah, logikanya kan begini. Misalkan begini ya. Saya perusahaan yang mau nukerin, saya adalah pemilik perusahaan yang mau menukarkan equipment saya. Oke, kemudian saya datang ke pihak lawan. Pihak lawan tuh artinya tuh pihak yang mau saya beli itu, yang mau saya tukarkan equipmentnya. Kemudian saya datang ke dia, terus dia punya equipment, dia pasang harga pasar, fair market value-nya 5.000. Oke, saya bawa ini old equipment punya saya. Kemudian yang pihak yang memiliki new equipment ini dia lihat old equipment punya saya. Dia lihat-lihat, kemudian dia taksir, dia bilang, dia perkirakan, oh ini aset equipment kamu yang sudah lama ini 1.100 nih. Saya berani bayar, saya berani menghargai paling tinggi 1.100. Itu kata si pemilik new equipment. Oke, kalau begitu saya kan mau mendapatkan aset baru senilai 5.000. Ya, equipment baru senilai 5.000. Terus aset saya yang lawas saya kasih ke dia, si pemilik new equipment ini. Aset saya yang lama saya kasihkan si pemilik new equipment. Berarti kan 5.000. Kemudian aset saya dihargai, old equipment saya dihargai 1.100. Berarti kan saya harus membayar sisanya, yaitu 5.000 dikurangi 1.100 sama dengan 3.900. Nah, saya selaku pihak penukar
equipment, kan saya punya data mengenai cost of old equipment ya, 4.000. Terus accumulated depreciation-nya atas old equipment saya totalnya 3.200 sehingga book value-nya 800. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian jurnalnya gimana untuk mencatat pertukaran fixed asset tersebut. Saya balik ke chart saya. Jadi di sini saya gambarkan begini ya. Ini perusahaan pembeli yang memiliki old equipment. Maka si perusahaan yang memiliki old equipment sebagai pembeli penukar ini, dia punya data cost of old equipment yaitu 4.000. Kemudian dia punya accumulated depreciation-nya 3.200 sehingga dia punya book value atas old equipment-nya sebesar 800. Paham ya yang ini ya? Kemudian dari sisi pemilik new equipment, perusahaan penjual new equipment, katakanlah demikian, dia ngejual new equipment dan fair market value atau harga pasar atau harga jualnya simpelnya itu 5.000. Nah, ini loh old equipment yang dimiliki oleh perusahaan ini setelah ditaksir harganya oleh si pemilik new equipment, ini taksirannya adalah 1.100. Sehingga ini si perusahaan pembeli atau yang punya old equipment ini, maka dia harus membayar kas tunai sebesar 3.900, yaitu 5.000 dikurangi 1.100 sama dengan 3.900. Nah, sekarang kita hendak mencari atau mengetahui gain atau loss-nya. Loss atau gain-nya. Caranya gimana? Di bukunya Pak Charter di sini nggak kelihatan. Di bukunya Pak Warren yang tadi yang di sini ini nggak kelihatan. Oke, ini saya jelaskan di sini. Saya catat lagi ya. Kan tadi gain atau loss untuk pertukaran aset tetap itu diketahui atau diperoleh dengan membandingkan book value atas aset lawas dibandingkan dengan seberapa besarkah nilai taksiran aset lawas kita oleh pihak yang perusahaan yang menjual ya, perusahaan yang menjual aset barunya. Oke, berarti kita bandingkan begini. Book value-nya adalah 800, saya tulis di sini 800. Kemudian estimasi market value atas old equipment, atau trade-in allowance, atau supaya saya lebih enak menyebutnya adalah bahasa gampangnya adalah estimasi atas market value old equipment saya, perusahaan ini. Yang lakuin estimasi penaksiran ini siapa? Ini loh, dia yang naksir. Dia yang melakukan penaksiran atau dia yang menghargai. Nah, asetnya ini yang 800 book value-nya ini ternyata dihargai 1.100. Sebagai perusahaan yang punya old equipment, seneng atau sedih? Jawabannya ya pasti seneng dong. Wong saya tahu book value aset saya 800 kok si dia ini loh, dia mau membeli atau menghargai sebesar 1.100. Ya jelas seneng. Kenapa seneng? Karena kita untung. Karena dia ini untung. Untungnya berapa? 300. Yaitu 1.100 dikurangi 800 sama dengan 300. Nah, yang 1.100 ini saya kasih keterangan, ini adalah estimasi harga old equipment. Oleh siapa yang mengestimasi? Oleh dia ini loh, yang ngejual new equipment. Oke? Paham ya? Nah, sekarang jurnalnya gimana, Pak? Jurnalnya ya gampang. Equipmentnya yang baru, equipment new kita catat masuk berarti di debit, yaitu sebesar 5.000 nih, 5.000. Kemudian accumulated depreciation atas old equipment kita debit ya, karena kita hilangkan ini equipment yang oldnya sudah nggak ada kok masuk accumulated depreciation of old equipmentnya masih dipertahankan, ya enggak. Kalau begitu accumulated depreciation of old equipmentnya kita debit sebesar 3.200. Kemudian equipment lawas, old equipment kita hapus, dikredit sebesar 4.000. Kemudian cash yang kita bayarkan berarti dikredit. Tadi kita membayarkan sejumlah 3.900. Dan gain, keuntungan yang kita peroleh adalah 300. Paham ya? Oke. Nah, ini adalah
Ilustrasi atas adanya commercial substance dan kemudian dia untung. Kalau rugi bagaimana Pak? Ini contohnya. Melanjutkan contoh yang di atas. Jadi book value-nya masih sama 800. Yang beda adalah, sekarang perhatikan, fair market value of new equipment-nya sama, masih 5.000. Tetapi pihak penjual atas pemilik atau penjual si new equipment ini, dia ngehargain old equipment-nya. Kalau yang di atas tadi dihargain 1.100, kalau sekarang dihargai cuma 675. Dan kita tahu, kita punya book value 800, kok cuma dihargai old equipment kita cuma dihargai 675. Sedih atau seneng? Ya jelas sedih, ya kan? Kalau sedih itu artinya loss, ya, loss. Jadi kita punya book value atas suatu aset walaupun sudah lama 800, kok oleh pihak yang mau ngebeli aset kita, yang mau nuker aset kita, dihargai cuma 675. Dan perusahaan ini mau Pak, mau. Kalau dia bersedia kan berarti dia rugi. Wong nilainya masih 800 kok dihargai cuma 675, ya jelas dia rugi. Rugi berapa? 125. Ya, jadi 675 ini adalah estimasi harga old equipment oleh si penjual. Penjual apa? Penjual new equipment. Nah, sehingga kita jurnalnya, equipment new di debit 5.000, accumulated depreciation-nya yang ini di debit 3.200 hilang. Kemudian loss on exchange, ya, loss on exchange of equipment sebesar 125 di debit. Jadi kalau gain itu pasti di kredit, kalau loss di debit. Equipment lawas kita hilangkan 4.000 di kredit dan cash yang dibayarkan adalah 4.325. Logik ya. Jadi fair market value atas new equipment-nya kan 5.000. Nah kan kita nuker aset lawas. Aset lawasnya kita serahkan kepada dia. Dan dia ini ngehargain aset lawas kita cuma 675. Berarti kita harus bayar berapa? 4.325. Ini cash yang kita bayarkan. Sehingga kita ada loss on exchange of equipment sebesar 125. Nah, ini kalau ada commercial substance. Nah, sekarang kalau ada commercial substance itu maksudnya adalah diharapkan nanti cash inflow in the future-nya si pembeli ini akan meningkat karena equipment-nya ditukar dengan yang baru. Kan ini ditukar dengan baru, harganya aja 5.000. Kan gitu. Diharapkan nanti future cash inflow-nya akan meningkat sehingga ada commercial substance. Nah, kalau tidak ada commercial substance bagaimana Pak? Kita simulasikan ya. Datanya masih sama. Book value-nya 800. Ini masih sama semua. Sekarang kan tadi kalau tidak ada commercial substance kan tidak boleh ada gain atau loss. Oke. Fair market value-nya adalah 5.000 ya. Fair market value-nya adalah 5.000 di kasus yang pertama. Kemudian si old equipment-nya ini dihargai oleh si penjual new equipment ini sebesar 1.100. Sehingga perusahaan ini harus membayar sebesar 5.000 dikurangi 1.100 sama dengan 3.900. Oke, sekarang kita lihat analisis lebih lanjutnya. Kan tadi fair market value of new equipment-nya kan 5.000. Oke ya. Terus estimasi atas nilai old equipment yang dilakukan oleh si perusahaan yang ngejual new equipment ini kan tadi 1.100. Sehingga kalau kita lihat nih, ada neto aset yang masuk sebesar 3.900. Maksudnya apa Pak neto aset yang masuk itu? Kan gini. Aset new equipment ini kan masuk nih ke sini. Fokus kita di perusahaan pembeli yang ini ya. Jadi 5.000 ini kan masuk. Blung masuk ke sini 5.000. Tetapi old equipment punyanya perusahaan ini kan keluar ke sana, keluar dari perusahaan ini, ya, keluar ke sana. Nah, keluarnya aset lama ini dihargai sebesar 1.100. Maka neto aset yang masuk adalah sebesar 5.000 dikurangi 1.100, yaitu 3.900. Ya, 3.900. Nah, terus kan kita tadi kan punya aset.
Dan aset kita itu kan book value-nya kan 800. Nah, 800 ini kan miliknya perusahaan, ya. Miliknya perusahaan pembeli maksudnya, miliknya perusahaan pembeli. Sehingga nilai fair market value of new equipment yang diperoleh oleh si perusahaan ini, ya, sebenarnya nilai fair market value of new equipment yang diperoleh oleh perusahaan ini berapa sih, kan gitu logik berpikirnya. Berapa nilai fair market value atas new equipment yang diperoleh oleh si perusahaan ini? Ya tinggal kita hitung saja, yaitu 5.000 dikurangi 1.100 ditambah 800 sama dengan 4.700. Ya, saya ulang. Jadi nilai fair market value atas new equipment yang dicatat oleh perusahaan ini adalah 5.000 atas aset baru yang masuk, di sini kan masuk ke sini 5.000. Kemudian 1.100 ini adalah taksiran nilai aset lama yang keluar ke sini yang dilakukan oleh si perusahaan ini. 1.100 ini mengurangi, ya, mengurangi. Kemudian si perusahaan ini ingat, ini dia masih punya book value sebesar 800. Sehingga ini masuk, ini plus, paham? Ini keluar 1.100, keluar ke sana berarti minus, dan kemudian 800 ini kan punyanya dia, maka ini plus, sehingga 5.000 dikurangi 1.100 ditambah 800, atau lebih mudahnya lagi adalah neto aset yang masuk ditambah dengan book value. Kan dia masih punya book value berapa? 800. Loh, ini ada neto aset baru yang masuk loh. Berapa? 3.900. Jadi 3.900 ditambah 800 sama dengan 4.700. Nah, ini adalah total cost of new equipment yang masuk karena adanya pertukaran. Nilainya berapa? 4.700. Sehingga kita menjurnalnya adalah equipment new, jangan kita tulis 5.000 seperti yang di atas tadi, tidak, ya. Di atas tadi kan new equipmentnya kan 5.000, tidak, kita tidak menuliskannya 5.000. Kenapa? Karena kita sudah melakukan adjustment atas fair market value karena tidak ada commercial substance, jadi tidak ada gain atau loss. Kita adjust nilainya 4.700, yaitu 5.000 fair value of new equipment dikurangi taksiran harga oleh si penjual new equipment 1.100, artinya cash yang dibayarkan itu 3.900, artinya ada aset baru yang masuk itu 3.900, netonya, ditambah dengan si perusahaan ini masih punya book value book value masih punya 800, sehingga 3.900 ditambah 800 sama dengan 4.700. Jadi equipment new 4.700 di debit, accumulated depreciation-nya di debit juga 3.200 sama seperti yang tadi. Equipment old di kredit 4.000 habis, dan cash yang dibayarkan adalah 3.900, ya, 3.900. Nah, ini tidak ada commercial substance, artinya perusahaan pembeli yang ini ketika dia menukarkan aset tetapnya, dia memandang tidak ada perubahan atas cash inflow dengan adanya equipment yang baru tersebut. Sama aja ini, cash inflow-nya tidak akan meningkat, maka tidak ada gain atau loss. Contoh berikutnya adalah ilustrasi tidak ada commercial substance. Masih yang tidak ada commercial substance, masih meneruskan yang tadi, ya. Cuma bedanya sekarang nih estimasi atas old equipment-nya bukan 1.100 melainkan 675. Book value-nya masih 800. Fair value of new equipment-nya 5.000, kemudian estimasi old equipment 675, sehingga pembeli si ini harus membayar 4.325. Oke. Sekarang kita lihat. Fair value of new equipment-nya kan 5.000. Kemudian estimasi atas market value of old equipment-nya kan 6.75.
675. Berarti neto aset yang masuk atau kas yang harus dibayarkan oleh ini, si perusahaan yang menukarkan aset tetapnya ini adalah 4.325. Ya, 4.325. Sementara dia masih punya book value atas aset oldnya sebesar 800. Maka adjustment atas aset baru yang diperoleh, yang dibeli dari si penjual ini, yang masuk ke sini ini, adjustment fair market value-nya berapa? Yaitu 4.325 ditambah book value-nya dia, milik perusahaan pembeli ini, miliknya dia, sebesar 800. 4.325 tambah 800 sama dengan 5.125. Sehingga jurnalnya adalah equipment di debit, new equipment di debit 5.125, accumulated depreciation-nya di kredit 3.200, equipment old-nya 4.000 dan cash-nya dibayarkan 4.325. Lupa ini bedanya apa dengan yang atas tadi? Kan sama-sama tidak ada commercial substance. Oke. Bedanya adalah kalau yang atas tadi ini cash yang dibayarkan 3.900. Sementara yang di bawah ini cash yang dibayarkan 4.325. Oke, sehingga bedanya di mana, Pak? Bedanya di equipment. Kapitalisasi atas new equipment. Ya. New equipment-nya itu dinilai berapa gitu loh oleh si perusahaan pembeli. Kalau yang atas tadi new equipment-nya dinilai 4.700. Sementara yang bawah ini new equipment-nya dinilai, adjustment atas new equipment-nya itu dinilai sebesar 5.125. Ini ekuivalen dengan contoh yang ada commercial substance tadi. Yang atas di sini ketika old equipment-nya dihargai 1.100 kan gain-nya sebesar 300. Jurnalnya seperti ini. Kemudian yang di bawah tadi aset tetap yang lama, equipment yang lama kan dihargai cuma 675. Padahal book value-nya 800, sehingga ada loss. Nah, kalau dalam commercial substance, pertukaran itu mengandung commercial substance, kan ada gain atau loss. Berarti ya sudah, gain atau loss-nya dicatat aja di situ. Gitu. Sementara kalau tidak ada commercial substance, maka gain atau loss nggak boleh dicatat. Maka gimana dong? Ya sudah, akan di-adjust ngaruh ke kapitalisasi pencatatan atas new equipment. Kalau yang ini tadi untung, ya, yang atas ini kan untung 300 kan tadi ya. Kalau untung 300 kan dia dapat 5.000 tadi ya. 5.000, untungnya 300, berarti dia cuma mengakui sebesar 4.700 equipment new-nya. Sementara yang tadi di sini rugi, ya, rugi. Ruginya berapa tadi? Kita lihat ruginya 125. Maka kapitalisasi dalam konteks tidak ada commercial substance, kapitalisasi atas equipment-nya adalah 5.125, yaitu 5.000 ditambah 125. Perhitungannya seperti ini tadi. Ya. Oke. Seperti itu pembahasan kita di pertukaran aset tetap. Sampai di sini kita sudah selesai, berarti sudah kita bahas semua siklus hidup aset tetap, mulai dari perolehan sampai dengan penghentian aset tetap, diakhiri dengan penghentian secara pertukaran atas aset tetap. Oke, sampai di sini kita lanjutkan nanti di part yang keempat. Terima kasih.